Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kurang semangat. Mana suaranya kok lemes? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Saya ulang satu kali lagi ya, dan 3 kali termasuk sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita masih bisa berkumpul bersama, belajar bersama mengenai materi baru. Sudah pada dibaca belum materi baru? Alhamdulillah jika sudah. Materi yang baru yaitu mengasah pribadi unggul dengan tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika masuk semua. Sebelum kita memulai, apakah ada yang ngantuk? Jika ngantuk, kalian boleh keluar dulu, kalian boleh wudhu terlebih dahulu agar lebih semangat dalam mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kalian pernah dengar nggak kasus seperti seorang anak membunuh orang tuanya, seorang anak melaporkan orang tuanya atas kesalahan orang tuanya sampai ke pengadilan. Nah, kasus tersebut apakah pantas untuk ditiru? Tentunya tidak. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dari kasus-kasus tersebut, untuk itu maka kita perlu belajar tentang pentingnya tata krama, sopan santun, dan memiliki rasa malu. Pada materi kali ini tidak cukup untuk kita pahami ataupun kita pelajari saja, tapi juga harus kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari agar kita dapat berlaku, bersikap sebagaimana mestinya yang telah diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Jadi kalian sudah tahu kan pentingnya dari materi kali ini. Untuk itu kalian harus semangat dalam memahami materi ini ya, agar kalian dapat mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Kalian sudah semangat semua kan? Alhamdulillah jika sudah. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca Al-Fatihah agar pelajaran yang akan kita pahami, yang akan kita pelajari bersama, diridhoi oleh Allah dan dimudahkan. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita masuk pada materi ya, yaitu poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu tata krama. Apa sih sebenarnya tata krama itu? Ya, hampir mendekati. Jadi tata krama yaitu norma-norma yang telah dibentuk pada suatu masyarakat yang biasanya dengan bertujuan agar terjadinya sikap yang harmonis dan saling menghormati antar orang lain. Tata krama pada umumnya memiliki bentuk-bentuk yang berbeda antar setiap wilayah. Namun dengan adanya tata krama ini tetap, yaitu tujuannya satu, menjaga keharmonisan dan agar kita bisa saling menghormati antar sesama masyarakat. Jadi dengan adanya tata krama ini, orang yang lebih muda dapat bisa menghargai orang yang lebih tua, sedangkan orang yang lebih tua dapat menyayangi orang yang lebih muda. Tata krama ini sangat penting loh diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, karena Rasulullah SAW pun bersabda. Dari Syar berkata, dari Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak menyayangi seorang yang kecil di antara kami dan tidak menghargai orang yang lebih tua di antara kami, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, jadi Rasulullah pun telah mengatakan bahwa
kita harus bersikap dengan tata krama yang baik agar nantinya kita dapat diakui sebagai golongan umatnya. Jadi, apakah kalian mau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Tentunya semuanya tidak mau. Untuk itu kita harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin penting dalam tata krama ini dibagi menjadi 3, yaitu tata krama dalam berucap atau dalam lisan, yang kedua yaitu dalam bertingkah laku, dan yang ketiga yaitu dalam berpakaian. Kita bahas yang pertama, yaitu apa tadi? Ya, tata krama dalam berkomunikasi pada lisan atau berbicara, kan? Nah, tata krama ini sangat sering kita lakukan karena kita hampir setiap hari, setiap jam kita berkomunikasi dengan orang lain, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti tidak langsung itu biasanya lewat media sosial, lewat WA, berupa voice note. Kan tetap aja kita berbicara kepada orang. Nah, itu juga harus ada tata kramanya. Dan yang selanjutnya yaitu tidak berbicara dengan suara yang keras atau bahkan sampai kayak menunjuk-nunjuk orang. Itu tidak boleh ya. Dan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, seperti kepada orang tua kita, bapak ibu, seorang guru, hendaknya kita merendahkan volume kita. Tidak boleh lebih keras dari para beliau. Dan pada media sosial pun sekarang ini sudah mulai jarang ketika kita meminta bantuan, kita bilang terima kasih setelah dibantu. Terus ketika memulainya kita sering lupa untuk meminta tolong terlebih dahulu. Nah, ini itu termasuk tata krama. Jadi, jika dalam berkomunikasi dengan teman kalian, jika kita minta tolong, jangan lupa untuk minta tolong terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba menyuruh gitu. Terus setelah ditolong, kita harus berucapkan terima kasih. Nah, kedua hal ini memang kita anggap sangat mudah. Namun terkadang kita sering melupakan kedua hal ini. Dan hal ini termasuk tata krama loh. Jadi baik itu kepada teman, kepada seorang guru atau kepada saudara, kita jangan lupa ketika dalam berkomunikasi lewat media sosial, jangan lupa untuk terutama mengucapkan salam, meminta tolong. Terus yang ketiga berterima kasih ketika kita sudah dibantu. Sekarang kita yang kedua ya, yaitu apa tadi? Ya, tata krama dalam bersikap. Jadi dalam bersikap pun kita harus memiliki tata krama ya. Seperti halnya ketika kita diajak berbicara oleh orang lain, diajak berkomunikasi dengan orang lain, kita harus memasang wajah yang ceria, berseri-seri agar orang lain nyaman untuk berkomunikasi dengan kita. Jangan cemberut, jangan merengut tuh. Dan ketika berbicara, terutama kepada orang yang lebih tua, jangan kita menyilangkan kaki atau tangan, bersikap seperti kayak berlagak gitu. Itu tidak boleh. Karena itu termasuk dalam tata krama dalam bersikap. Dan sekarang kita yang terakhir ya, yaitu tata krama dalam berpakaian. Jadi, kita sebagai umat muslim dalam berpakaian ada tata kramanya. Seperti apa sih tata krama dalam Islam? Nah, jadi dalam Islam sendiri itu kan berpakaian itu fungsinya untuk apa? Ya, benar sekali, untuk menutup aurat. Jadi Allah pun telah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian inilah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Jadi, gimana sih cara berpakaian yang baik? Saya contohkan. Kalau perempuan, aurat perempuan yaitu hanya wajah dan telapak tangan. Itu aurat dari perempuan. Jadi sebaiknya kita sebagai perempuan tidak memakai pakaian-pakaian yang ketat dan hijab yang menutupi dada. Itu untuk perempuan. Dan kalau untuk laki-laki itu seperti apa?
Nah, jika laki-laki itu auratnya, batas aurat dari laki-laki yaitu dari pusar hingga lutut. Jadi seandainya anak laki-laki itu jangan memakai pakaian di atas lutut, karena di atas lutut pun itu sudah termasuk aurat dan tidak pantas untuk diperlihatkan, dan nanti akan mendapatkan dosa. Dan untuk perempuan, saya ingatkan kembali, jangan sering-sering atau jangan untuk diusahakan untuk memakai pakaian yang ketat. Pakailah pakaian yang agak longgar seperti rok ataupun jubah, gamis seperti itu, agar kalian dapat benar-benar menjalankan perintah Allah dengan memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat kalian. Nah, setelah kita membahas dari macam-macam tata krama, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu sebenarnya manfaat dari tata krama sendiri itu apa sih? Nah, jadi manfaat dari tata krama, yang pertama itu kita akan disegani, dihormati oleh orang lain. Yang kedua, kita akan disukai oleh orang lain karena kita bersikap sopan kepadanya, maka kita akan disenangi, akan disukai oleh orang lain. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan bersikap tata krama yang baik, kita akan lebih percaya diri karena kita telah bersikap sesuai dengan yang telah diajarkan oleh agama Islam. Dan yang keempat yaitu menciptakan suasana ataupun situasi yang harmonis dalam bermasyarakat. Itulah manfaat dari tata krama. Sebenarnya masih banyak manfaat dari tata krama, tapi itu sudah termasuk poin-poin penting dari manfaat tata krama sendiri. Jadi itu dari tata krama. Setelah membahas pengertian tata krama, terus macam-macam dari tata krama, mulai dari tata krama dalam berucap atau dalam lisan, yang kedua yaitu tata krama dalam bertingkah laku, yang ketiga yaitu tata krama dalam berpakaian, dan yang terakhir ini kita barusan membahas tentang manfaat dari tata krama. Nah, dari pembahasan tata krama, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita membahas ke poin yang kedua, yaitu apa tadi? Ya, itu yang kedua, yaitu poin tentang sopan santun. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah jika kalian sudah paham semua. Sekarang kita bahas poin yang kedua ya, yaitu sopan dan santun. Jadi sebenarnya kalian sudah paham kan apa sih sopan santun itu? Ya, jadi sopan santun yaitu bertingkah laku, berucap dengan baik kepada semua orang. Nah, kesantunan kita dapat dilihat dengan bagaimana cara kita berucap, bagaimana cara kita bertingkah laku. Nah, dari situ orang bisa menilai apakah kita telah bersikap sopan santun atau masih belum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sangat mencintai perilaku sopan santun ini. Bagaimana terdapat pada hadis yaitu yang berbunyi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sikap sopan santun ini sangat dicintai oleh Allah. Untuk itu kita sebagai hambanya harus mencerminkan sikap sopan santun. Kalian kan pasti semua mau dicintai oleh Allah? Iya, mau. Untuk itu kita harus bersikap sopan santun kepada semua orang. Sopan santun ini sangat penting untuk dilakukan pada kehidupan sehari-hari, karena dengan sikap sopan santun orang lain akan nyaman dengan keberadaan kita, orang lain akan senang berkomunikasi dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita tidak berperilaku sopan santun, maka orang lain tidak suka kepada kita. Orang lain tidak akan merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Nah, sikap sopan santun ini dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi ketika di rumah ya kita harus bersikap sopan santun, ketika di sekolah juga sama, dan ketika dalam kehidupan bermasyarakat pun kita juga harus bersikap sopan santun kepada orang lain. Nah, jadi kalian kan pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara bersikap sopan santun di rumah, bagaimana cara bersikap sopan santun di sekolah dan dalam bermasyarakat. Jadi
sebenarnya intinya itu sama, yaitu jika di rumah kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Jadi ini salah satu contoh dari sikap sopan santun. Jadi dimulai dari hal-hal kecil, semisal kita ketika berbicara kepada orang tua tidak meninggikan volume, dan ketika hendak bepergian kemanapun terutama ke sekolah kita harus mencium tangannya dengan tujuan yaitu bermaksud untuk pamit kepada orang tua agar dalam mencari ilmu kita dapat ridhonya dan dapat berjalan dengan baik dalam menuntut ilmu. Dan ketika di sekolah, yaitu kepada guru kita harus juga bersikap sopan santun, yaitu semisal dengan mengucapkan salam ketika bertemu, terus juga sama mencium tangannya, bersalam kepadanya, karena mereka pun juga termasuk orang tua bagi kita. Dan ketika berteman pun juga harus memiliki sopan santun, yaitu contohnya ketika kita mempunyai salah, kita harus meminta maaf kepada teman kita. Dan ketika seumpama teman kita memerlukan bantuan, kita juga harus berusaha untuk menolongnya dengan kemampuan kita. Dan ketika dalam bermasyarakat pun juga sama, yaitu kita harus bisa bersikap sopan santun yang baik dengan tetangga, saling tolong menolong, terus meminta maaf ketika kita mempunyai salah kepada para tetangga. Terus ketika bertemu jangan lupa untuk mengucapkan salam. Nah, itu tadi semua termasuk contoh dari sikap sopan santun baik di rumah, di sekolah maupun dalam bermasyarakat ataupun kepada teman kita sendiri. Jadi itulah, kita harus benar-benar bersikap sopan santun kepada semua orang, tidak hanya kepada orang yang lebih tua, tapi kepada orang yang lebih muda. Kita juga tidak boleh menyakiti perasaannya, dan kita juga harus menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Setelah kita membahas mengenai contoh dari macam-macam sikap sopan santun, pasti kalian juga bertanya, apa sih sebenarnya manfaat yang didapat dari kita bersikap sopan santun kepada semua orang? Kenapa sikap ini penting gitu? Apa manfaatnya bagi kita? Nah, jadi manfaat bagi kita yaitu yang pertama, kita akan merasa dihormati, disukai, disegani oleh orang lain, dan kita akan disenangi juga. Orang lain akan merasa nyaman ketika berbicara dengan kita karena kita telah bersikap sopan santun kepadanya. Yang kedua yaitu seperti pada hadis yang telah tadi saya sebutkan. Jadi ketika kita bersikap sopan santun, kita akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Jadi untuk itu kita perlu bersikap sopan santun kepada semua orang agar kita dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Nah, setelah membahas mengenai tata krama, sopan santun, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum sebentar lagi kita akan memasuki pada poin yang ketiga, yaitu tentang malu. Apakah ada? Alhamdulillah. Apakah paham semua? Oke, sekarang kita masuk poin yang ketiga ya, yaitu malu. Apa sih sebenarnya malu itu? Apa sikap malu itu? Jadi malu yaitu menahan diri dari perbuatan jelek, perbuatan hina, perbuatan tercela, perbuatan yang kurang baik. Karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu menanamkan sikap malu kepada diri kita agar kita senantiasa untuk menghindari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tercela, karena adanya sifat rasa malu ini dalam diri kita. Dan rasa malu ini sebagian dari iman kita, karena jika rasa malu sudah tertanam dari kita, maka akan mendorong kita untuk membuat kebaikan-kebaikan kepada sesama, akan berbuat baik kepada semua orang dengan misal contohnya bersedekah kepada orang yang membutuhkan, menolong orang yang sedang memerlukan bantuan,
Terus semisal ketika ada teman yang kesusahan, ada teman yang sakit, kita menjenguknya. Nah, itu semua termasuk dalam perbuatan-perbuatan kebaikan. Dan itu semua bisa terjadi karena kita memiliki rasa malu. Rasa malu yang tertanam pada iman kita, pada diri kita, sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau tercela. Seperti yang telah Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu artinya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 dan ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman, hadis riwayat Muslim. Jadi malu itu termasuk dari iman kita. Jadi iman itu harus bisa kita jaga, harus kita tingkatkan agar kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat meningkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh dari sikap malu di sekolah itu seperti apa sih contohnya kira-kira? Jadi seperti ini. Semisal kalian sedang mengerjakan ujian. Nah, kalian tuh kan memiliki rasa malu di dalam diri kita. Jadi kalian tuh tidak akan mencontek kepada temannya atau bahkan mencontek di buku mungkin. Nah, jadi jika kalian memiliki rasa malu, kalian tuh merasa kayak diawasi gitu. Oh iya, kan ada Allah yang Maha melihat. Jadi malu untuk melakukan perilaku yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu termasuk contoh dari sikap malu pada saat di sekolah. Dan pada saat dalam bermasyarakat itu seperti apa sih? Misalnya juga seorang pejabat yang memang memiliki rasa malu, maka insya Allah beliau itu tidak akan melakukan korupsi karena di dalam dirinya selalu merasa, oh iya saya diawasi oleh Allah. Untuk itu dia tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak baik karena nanti pasti akan dosanya juga besar dan nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti kalian tuh bertanya, sebenarnya rasa malu itu sumbernya dari mana sih agar kita tuh dapat lebih meningkatkan rasa malu kita. Jadi rasa malu itu bersumber ketika kita memiliki keimanan yang kuat dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat, baik yang itu tersembunyi maupun secara terang-terangan, itu pasti semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dalam diri kita tuh sudah yakin, sudah sangat yakin bahwa Allah itu Maha melihat, pasti rasa malu kita juga akan meningkat karena kita akan selalu merasa untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Itu tadi penjelasan dari sifat malu. Jadi sebenarnya apa manfaat dari sifat malu itu? Ya, jadi manfaat dari sikap malu yaitu yang pertama, kita dapat menghindari perilaku tercela dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dengan adanya sikap malu dapat bermanfaat bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindari perbuatan yang tercela. Yang kedua yaitu dapat mengantarkan kita menuju jalan yang diridhai Allah, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki pada di hadis yang tadi, ya, sikap sopan santun dan rasa malu. Dan rasa malu itu termasuk juga iman dalam diri kita. Maka harus kita jaga, harus kita tingkatkan agar rasa malu itu bukan malah menurun dalam diri kita, tapi lebih meningkat dan dapat membuat kebaikan-kebaikan dimanapun dan kapan. Itu tadi semua materi kita hari ini. Apa saja tadi materinya? 3 poin penting. Iya, tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Dari ketiga poin tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Emang paham semua? Kalau tidak ada yang bertanya, coba ibu yang bertanya ya. Coba ibu tunjuk. Coba Rizky sebutkan dari macam-macam tata krama beserta contohnya.
Iya, alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah kalian sudah paham semua ya. Beneran. Iya dah. Oke, saya percaya. Bukan hanya paham loh ya, kalian juga harus mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Agar kita tuh sebagai manusia dapat menjalankan kewajiban kita dengan baik. Dengan menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan hak kita dengan sebaik-baiknya. Itu, jika kewajiban kita tidak dilakukan dengan baik, ya maka kita tidak akan mendapatkan hak kita dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika kita telah menjalankan kewajiban kita dengan baik kepada semua orang dengan bersikap tata krama yang baik, memiliki sopan santun yang baik, dan memiliki rasa malu yang tinggi, maka kita juga akan mendapatkan hak yang baik untuk diri kita sendiri. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, coba kita mengulang poin-poin penting dari materi kita. Saya ulang ya. Jadi yang pertama yaitu tata krama. Tata krama tadi itu apa? Ya, norma-norma yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat agar kita bisa bersikap sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah diatur, sebagaimana tata krama tersebut ada pada dalam masyarakat. Dan tata krama tersebut dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan, menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tata krama sendiri ada macam-macamnya. Yang pertama apa? Ya, tata krama dalam lisan. Yang kedua, ya tata krama dalam berpakaian. Yang ketiga, tata krama dalam bertingkah laku. Terus yang kedua apa? Poin pentingnya tadi membahas tentang apa? Ya, sikap sopan santun. Dan yang ketiga, ya rasa malu. Emang benar-benar paham semua kan ya? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk kalian karena kalian tuh sudah paham semua, kalian ibu memberi tugas. Alhamdulillah jika dibolehkan. Jadi tugasnya kalian dapat mengerjakan LKS kalian, terus kalian juga mencontohkan sikap-sikap tadi itu, ketiga sikap, baik itu terlama, sopan santun, dan memiliki sikap rasa malu kepada diri Anda sendiri, lalu difoto dan nanti bisa dikirimkan melalui link apa itu, dan nanti saya akan kirimkan link Google Form agar foto kalian bisa diupload di sana dan saya bisa melihatnya apakah kalian benar-benar mencontohkan ketiga sikap tersebut di rumah kalian atau tidak. Tuh, selain mengerjakan LKS, kalian juga harus dapat mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Untuk tugas yang saya berikan, apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin kalian belum paham mengenai tugasnya? Alhamdulillah juga sudah paham semua. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan tetap mengingatkan kalian untuk tetap semangat ya dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, dan jangan lupa setiap ilmu-ilmu yang kita dapat untuk diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, karena percuma jika kita hanya memahami saja tapi kita tidak mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, berarti kita masih belum benar-benar memahami dari materi tersebut. Jadi kalian harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, harus giat belajarnya, karena itu harapan dari kedua orang tua kalian. Sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu ingin meminta maaf apabila dalam menerangkan pelajaran tadi mulai dari awal hingga akhir ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup materi hari ini dengan membaca doa penutup majelis ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.